Kami tidak beranggapan seperti Ya itu. nggak boleh. Majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya. Komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan. Tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person to person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemarin harus dihargai yang namanya perintah majelis, ya. Pemahamannya seperti yang sampaikan ketua majelis, bukan dokumennya tapi formula. Misalnya tadi ijazah seperti apa formulanya? Oh, ada nama, ada data. Jadi tidak dokumennya. Kalau melibatkan pihak lain itu lebih independen, Pak. Terlepas itu punya siapa, baru dikategorikan lagi. Jadi ketika perintah majelis, kalau Bapak kemarin tidak sepakat, Bapak bahasnya kemarin. Jadi supaya lebih cepat persidangan hari ini, kita melihat beranggapan pertama Bapak tidak menghargai perintah majelis, ya kan? Kan tidak harus dokumennya. Kita dalam hal ini melihat dokumen itu tidak membedakan pemilik siapa, ya kan? Jadi nggak usah berdiskusi dalam arti yang di sini saja Bapak memperlihatkan bahwa tidak independen, ya kan, untuk melihat suatu persoalan. Jadi kalau kemarin perintah majelis ada melihat bahwa ini kalau melibatkan pihak eksternal, maka kajiannya lebih independen. Bukan lebih lagi, memang independen. Tidak harus dokumennya, tapi formula. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja, tanpa memperlihatkan. Itu, kasih. Apa boleh menanggapi atau? Izin, Bu Ketua. Silakan. Ini seluruhnya kan berarti dari UGM ya? Iya. Saudara. Bentar. Memohon sebentar ya. Saudara termohon, ini berarti seluruhnya dilakukan oleh UGM. Berarti UGM tidak menganggap ada entitas akademik lain selain UGM yang mengerti Yang masalah handphonenya bunyi ini. tolong dimatikan ya. Ini UGM berarti tidak menganggap dalam tema KHS atau perlindungan data pribadi atau keterbukaan informasi publik tidak ada pakar dari selain UGM. Saya mau tanya itu dulu. Singkat-singkat aja ya, karena saya masih ada pendalaman lain. Baik, terima kasih anggota majelis. Pada prinsipnya kami tetap menganggap, dan kami juga menganggap bahwa pakar dari Pakar, ada tidak kepakaran di luar UGM yang bisa memahami soal menurut UGM? untuk diuji konsekuensi ini tidak ada, tapi kalau untuk secara keseluruhan pasti ada. Namun tadi yang disampaikan. Nah, jadi begini, ini ada chauvinisme nih, ya, prestige oriented chauvinis. Jadi kebanggaan seakan-akan yang mengerti tema ini hanya orang-orang UGM. Andaikan teman-teman atau Bapak Ibu di UGM itu mau mempertahankan satu mazhab pemikiran saja, sebenarnya bisa kok. Ambil saja pakar-pakar lain yang satu mazhab, karena sebenarnya di keterbukaan informasi juga ada mazhab kehati-hatian, ada juga cautious focus approach misalnya begitu, ya. Kalau mau ambil kehati-hatian, katakanlah misalnya UGM mempertahankan ini sebagai suatu hal yang jadi apa, data pribadi. Tadi Bapak bilang, Bapak orang fakultas hukum, iya kan? Mazhab tuh bisa diambil penguatannya dari mana aja, dan masyarakat tuh bertaburan kok pakar-pakar. Jadi sebagai sebuah epistemic community, ini masalahnya ada di chauvinisme UGM nih kalau begini kelihatannya. Jadi majelis memerintahkan melakukan uji konsekuensi sekali lagi, tidak dengan satu pendapat homogen dari UGM. Ini sudah komposisi berlaku untuk semua register Akwo, Pak, gitu. Tapi kalau Bapak menganggap hanya UGM yang mengerti masalah ini masalahnya di UGM keseluruhan berarti. Ini masalah prestige oriented chauvinism. Ini chauvinisme model akademik, ya Pak ya. Ini andaikan Bapak mau mempertahankan satu pendapat pun, ambil dari luar UGM, itu perintah majelisnya, gitu. Sehingga pendapat Bapak itu lebih kuat, begitu, ya. Ini saya sudah pakai bahasa yang paling netral, ya. Bapak mau mempertahankan silakan, tapi komposisinya tidak boleh homogen, gitu.
Sehingga Bapak tidak dianggap sebagai satu kesatuan korsa, tapi sebagai satu kesatuan pandangan mazhab. Oke, Bapak anggap ini sebagai suatu hal yang harus dikecualikan, nggak apa-apa. Di luar pun banyak pakar-pakar yang bisa membenarkan itu, gitu loh Pak, maksudnya. Dan tadi Ibu Ketua Majelis sudah sampaikan, jangan anggap ini sebagai satu case individu. Perlakuan Bapak terhadap semua pemilik dokumen tertentu, informasi tertentu di UGM begini, begitu loh. Dan itu didukung oleh perspektif apa? Ada tanggapan? Izin majelis menanggapi, kami tidak mempertahankan mazhab, tapi alasan kami tadi adalah kami mematuhi prinsip kehati-hatian kami. Iya, kehati-hatian itu Artinya- tadi saya sebut salah Yes. satu mazhab. Cautious focus approach itu salah Iya. satu mazhab. Dan uji konsekuensi memang untuk mempertahankan mazhab. Salah Bapak kalau bilang Bapak nggak mempertahankan mazhab. Kan kebijakan rektorat harus ada. Bapak salah. Tapi dengan mempertahankan mazhab itu caranya nggak boleh begini. Ini homogen banget, nggak boleh. Ini chauvinis. Bapak menganggap tidak ada orang yang ngerti di luar UGM. Kami tidak beranggapan seperti Ya itu, nggak boleh. majelis. Kalau nggak ada anggapan itu, buktikan. Uji konsekuensi berikutnya, komposisinya nggak boleh cuma UGM. Baik, kami serahkan kembali kepada majelis komisi. Ya, majelis diserahkan, tapi saudara tidak melaksanakan. Jadi saudara harus laksanakan. Ya, ini masalah loh ya. Saya kira itu, Bu. Pak, jadi begini ya, nanti kami minta dilakukan uji konsekuensi ulang, tapi Bapak tidak spesifik menyebutkan misalnya nih ya, ini kan karena ini menjadi hasil uji konsekuensi dari UGM ya, maka Bapak tidak menyebutkan misalnya daftar nilai program sarjana dan program sarjana muda Joko Widodo. Enggak, Pak. Bapak harus melakukan uji konsekuensi secara global. Apakah benar daftar nilai program sarjana itu masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk siapapun? Karena kalau dikecualikan itu dia berlakunya umum, Pak, bukan hanya person. Apakah kemudian terkait dengan nilai kerja nyata itu menjadi informasi yang dikecualikan? Kalau untuk Pak Jokowi dikecualikan, maka untuk yang lain pun harus dikecualikan, Pak. Nggak mungkin untuk Pak Jokowi dikecualikan terus orang lain minta Bapak buka aksesnya. Kalau dikecualikan ya informasi itu akan berlaku dikecualikan untuk semua. Kemudian terkait misalnya laporan tugas akhir, skripsi, benar nggak ini dikecualikan? Tidak dikecualikan, dikatakan berita acara sidang dikecualikan, benar nggak? Untuk semua alumni atau dari UGM berita acara sidang menjadi informasi yang dikecualikan. Itu harus berlaku sama, Pak. Jadi nggak bisa informasi itu untuk si A terbuka, untuk si B dikecualikan, nggak bisa. Uji konsekuensi itu berlaku untuk semua, begitu. Jadi saya nggak mau di sini ada kata-kata surat keputusan yudisium untuk Joko Widodo, nggak bisa, Pak. Ini berlaku kalau Bapak sudah menyatakan surat keputusan yudisium dikecualikan, maka untuk semuanya itu menjadi dikecualikan. Nah, Bapak harus melakukan uji konsekuensi, dan di sini Bapak harus menyebutkan nih. Di sini kan nggak disebutkan nih, Pak. Bapak menyebutkan, saya kasih contoh ya, mengandung data pribadi. Data pribadi apa, Pak, yang terkandung di situ? Bapak harus jelaskan di dalam kajiannya. Apakah di situ ada tanggal lahir? Apakah di situ apa yang dikecualikan? Kalau yang dikecualikan ternyata dari satu dokumen ini yang dikecualikan hanya bagian tanggal lahir, hanya bagian mungkin ada alamat dan sebagainya di situ, itu aja yang ditutup. Tidak otomatis informasinya kemudian menjadi dikecualikan semua, Pak. Maka di kajian itu harus jelas apa sih di dokumen atau di informasi itu yang dikecualikan. Di KHS ini apa sih, Pak, yang dikecualikan? Nilai. Selain nilai apa? Nah, kan berarti yang nilainya saja yang ditutup. Bahwa bukti seseorang pernah kuliah di semester 1, semester 2, semester 3 itu kan menjadi informasi publik, begitu loh. Ya, jadi itu harus dikaji dengan jelas, Pak, kajiannya. Apa yang masuk dalam kategori dikecualikan itu apa? Ini kan kalau saya baca saya nggak bisa menemukan nih, hanya dibilang data pribadi. Data pribadi apa yang terkandung di KHS? Itu harus ada, Pak. Kalau dibilang menghambat proses penegakan hukum, yang bagaimana begitu? Harus ada jelas kajiannya ya, Pak ya. Kemudian di sini Bapak menyebutkan, saya nggak tahu kok Bapak melakukan uji konsekuensi terhadap nilai kerja nyata. Padahal yang diminta di sini laporan kuliah kerja nyata, emang sama ya, Pak ya? Coba silakan. Satu kali aja dipencet, Pak. Satu kali aja. Ya. Tes. Iya Ibu, di situ kita memberikan adalah transkrip nilai gitu ya, karena memang dokumen terkait dengan laporan kuliah kerja nyata itu memang tidak ada gitu, atau mungkin dalam bahasa KIP-nya belum didokumentasikan. Jadi dokumen itu memang tidak ada. Nah, maka kemudian kami dengan etikat baik gitu ya, mencoba kemudian mencari-cari gitu ya, menelusuri di teman-teman fakultas itu, berusaha semaksimal mungkin menelusuri ya setiap info, setiap kemudian taharak dan seterusnya itu. Maka kemudian adalah data nilai dari Pak Jokowi bersama juga dengan nilai-nilai mahasiswa
yang KKN yang ada pada saat itu. Termasuk juga kayak pemohon memintalah transkrip nilai. Nah, transkrip nilai itu juga tidak ada gitu. Tapi yang ada itu adalah daftar nilai Pak Jokowi gitu ya, yang final. Itu yang kemudian kami tampilkan di sana. Jadi kami itu juga kami paham ya, pemohon ini kan tidak tahu nih kira-kira ya zaman itu tuh kebutuhan dokumennya apa. Nah, sehingga kemudian kami kalau itu ada dokumennya, kami sampaikan dan kami uji konsekuensinya. Jadi itu Ibu. Ya, jadi begini Pak, Bapak ketika melakukan uji konsekuensi kan kami minta harus berdasarkan informasi yang sedang disengketakan kan. Maka Ya, good evening my brother ya, my brat ya. Sehat selalu, hamdan wa syukurillah, alhamdulillah. Dimana sebelum tangan berjabat, suara bernarasi, minal aidin wal faizin ya. Sama tergelincir kata dalam suara, tersirat lidah di dalam ucapan. Kalau lidah mengenai hati, kemana obat akan dicari. Yaitu bagian daripada apalah ya, kata opening pembuka. Nah, tetapi apa yang ingin saya sampaikan adalah Pak Kumis ya, semoga saya selalu, ini tentang momen ya, momen gandeng tangan, dan juga kemarin kita ditunjukin ini ya, dua tokoh senior ya. Tapi sebenarnya ini bukanlah hal yang baru ya Pak Kumis ya. Gandeng jabat tangan ini di 1 tahun yang lalu, 365 hari yang lalu juga seperti ini gandeng tangan, bahkan dapat oleh-oleh ya, minyak busuk ya. Dan di 2014 juga kalau tidak salah ya. Ini juga udah terjadi Pak Kumis, cuman beberapa silam itu namanya Mega Pro, namanya Mega Prabowo. Kalau saya mengingatkan ini sih sebelum kepada perjanjian batu tulis, ini kan sejarah ya, sejarah daripada kemesraan daripada foto yang Pak Kumis sajikan tentang Mega dan juga Prabowo. Mega Pro yang pernah memang saya tahu pada zaman dan kemarin memang pernah bertarung ya dengan Pak SBY kalau nggak salah sebelum, kalau nggak salah seperti itu. Ini kan sebenarnya realitanya seperti ini, tapi kalau apa yang disampaikan oleh teman-teman ya, kalau pondasinya masih overclaim, over justice ya, menghakimi pengadilan itu sudah ada tempatnya, tetapi pengadilan diskreditkan suatu kelompok itu sudah terjadi. Nah, itu juga apa ya, kurang pada fondasi edukasi ya, mencerminkan fondasi daripada mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka apa ya, ikut berpartisipasi dalam pengetahuan ya, sharing knowledge. Saya akan sampaikan memang apa ya, kalaulah memang pertemuan dan cengkrama ini tidak seremonial lagi ya Pak Kumis ya teman-teman ya, tentu ini harus dibarengi dengan suatu perubahan dalam bentuk kebijakan. Apakah pertemuan ini ada dampak daripada suatu perubahan sistem misalnya, tentang satu kebijakan? Apakah ada pemangkasan belanja pemerintah misalnya, terkait memang loyalnya ya, boros anggaran kebijakan skema pembiayaan APBN dalam kebijakan. Notabene kita sudah tahu ya, angkanya itu luar biasa. Dan juga apa ya, terkait dengan yang dimaksud dengan pemborosan, coba Adidais mendengar suara apa ketika saya ngomong nggak? Uang ini bukan uang baru. Yang dianggap pemborosan apa? Uang ini kalau nggak dianggarkan untuk makan bersih gratis, menjadi bancaan para koruptor kok. Ini bukan uang baru. Yang dianggap pemborosan apa sih? Kalau nggak ada MBG, uang ini juga nggak ada, menjadi bancaan para pejabat korup gitu loh. Adidais, silakan ada bantah yang mana yang pemborosan itu? belanja pembiayaan pemerintah itu kan banyak sektor ya, nggak tentang suatu program makan gizi aja ya. Skema apa yang menurut Anda itu kemudian pemborosan? ya banyak itu, belanja-belanja pekerjaan, kementerian ya. Konteks memang harus ada pemangkasan dalam bentuk pelaksanaan Impres ya, nomor 1 tahun 2025. Nah, pemangkasan itu unsurnya Adidais tahu nggak? Dari mana itu unsurnya? Kan sudah saya terangkan, perjalanan dinas, rapat-rapat, pengadaan barang dan jasa ATK, kan itu. Ya, itu Nggak ada kaitan dengan rakyat, nggak ada itu. Itu para pejabat yang menikmati. Yang dibantah mana coba? ya implementasi dari skema pembiayaan kebijakan itu luas ya. Luas. Apakah hari ini yang disorot oleh publik ya terkait kebijakan MBG, Koperasi Merah Putih, apalagi? Nah, Koperasi Merah Putih ada tahu nggak dari mana
anggaran itu? Anggaran baru nggak tuh? Ya, skema itu kan pembiayaan ya, kebijakan pemerintah yang ditopang oleh suatu. Dari mana coba? Koperasi Desa Merah Putih itu dari mana anggarannya? Ya, itu kan angkanya kemarin disebutkan kalau nggak salah berapa ya? 240 sekian triliun kalau nggak salah. Itu ya. Nggak ada. 200 nggak ada. Oke, coba dari mana anggaran itu? Ya tentu APBN kan. Bukan, ya semua dari APBN. Iya. Jadi tak terangkan Adidaism. Anggaran desa. Untuk pendirian koperasi itu adalah dana desa dari 1 miliar, kemudian dipotong untuk BUMDes 20%, 40% untuk koperasi Desa Merah Putih. Katanya uang itu menjadi bancaan kepala desa jadi ini. Terus kemudian diselamatkan untuk koperasi Desa Merah Putih agar supaya terserap rakyat, membangkitkan ekonomi rakyat. Dua anggaran ini nggak bisa dikritisi menurut saya. Kalian akan saya patahkan ketika Anda mengkritisi dua anggaran ini. Karena anggaran ini dulunya itu menjadi bancaan. Sekali lagi, silakan. Ya, baik. Karena pondasinya ya, lagi kau cek belajar dulu ah. Kebanyakan ngibul kau. Ya. Enggak, biarin. Silakan selesaikan, Adidaism. Apa ya? Kepala desa itu kan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di desa kan punya suatu apa ya, budgeting anggaran yang datangnya itu kan sudah ditetapkan di kerangka kebijakan besar hulunya itu APBN. Mereka kan ada dana dari APBD, ada APBN, dan gelontoran itu kan sesuai dengan undang-undang desa gitu. Nah kalau hari ini pemerintah emang menggeser, mengalokasikan itu untuk suatu program kebijakan pemerintah, kan ini terjadi apa ya, debatable juga dalam suatu kebijakan hulunya gitu. Kalau enggak mungkin ya jadi suatu karena dana desa aja Aisyah nggak ngerti bang. Nggak ngerti dia. Ya nggak tahu kan bahwa itu dari dana desa kan nggak ngerti kan. Iya. Assalamualaikum. Dari APBN yang Bang, tadi aku terputus ini bang. Nah, kenapa ini terjadi? Yang dianggap royal kebijakan, skema pembiayaannya itu dianggap boros. Ya karena bertentangan. Saya mau nanya skema dana desa itu gimana, Sam? Dulunya. Sehingga banyak dibacakan ya, dengan kepala desa itu. Itu kan klaim ya, ketika ada menyampaikan ini bancaan. Kok klaim itu fakta, Sam? Itu klaim ya. Sudahlah capek ngomongnya. Ya itu kan klaim secara sepihak ya. Lo enggak, ini fakta, biar kok. Tapi Kok klaim? semua itu 1 miliar anggaran. dana desa itu gimana sistem penganggarannya, Cek? Sekarang itu dana desa berapa coba? Tanya kepala desamu. 333 juta. Semua itu di seluruh Indonesia.